Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tentang strategi PJJ Luring mata pelajaran pendidikan jasmani ini, ya pada saat ini ada masalah, ya. Masalah yang kita hadapi ada COVID-19 ini, ya, mengakibatkan semua pembelajaran harus ekstra kita laksanakan terhadap proses pembelajaran baik di sekolah maupun jarak jauh, ya, di rumah ataupun dimanapun peserta didik berada. Ketika ada masalah baru adanya solusi. Kalau tidak ada masalah tidak ada solusi, maka masalah jangan dibuat. Tapi masalah yang ada kita cari solusinya, bagaimana strategi pembelajaran yang cocok tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gito melalui teori Muston segala macamnya. Namun pada saat ini ya saya akan mengulas sedikit tentang materi ini. Yang pertama, saya landasannya pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar, ya, dan terencana untuk, ya, menciptakan keterampilan, kecerdasan yang diperlukan untuk diri peserta didik, untuk masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan pasal 5 ayat 1 mengatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun hak yang sama itu harus kita perjelas, tidak ada intimidasi atau perbedaan terhadap suku, ras, segala macamnya. Kita seorang guru harus memahami kata kuncinya itu, ya, karena di Indonesia ini sangat kaya dengan keberagaman suku, ya, ras, bahasa. Namun itu adalah tidak menjadi penghambat untuk kita berinteraksi terhadap peserta didik. Kita harus memahami, ya, situasi dan kondisi peserta didik untuk menciptakan pendidikan yang bermutu tersebut. Bagaimana, ya, siswa mendapatkan pendidikan yang bermutu pada saat pandemi sekarang? Ya, dulu ada namanya normal, ya. Normal itu sebelum terjadinya pandemi. Itu semuanya aktivitas normal, semuanya normal. Dan setelah itu Tuhan menguji kita dengan adanya pandemi. Ya, kita jadikan sebuah masalah menjadi topik kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ada pandemi, pemerintah sudah menetapkan namanya PSBB segala macam, sudah beberapa kali PSBB, namun pemerintah mencoba membuat terobosan terbaru sekarang untuk menciptakan atau menjalankan roda perputaran ekonomi, ya, di masyarakat. Dibuat sekarang peraturannya new normal. Namun new normal ini jangan salah kaprah, ya. New normal ini, ya, kita tetap harus seperti terjadinya pandemi, namun kita harus tetap beraktivitas, ya. Semuanya kita tetapkan, protokol kesehatan dari pemerintah harus tetap dilaksanakan, ya, bagi guru, ya, terhadap peserta didik ataupun nanti komunikasi dengan orang tua harus menetapkan protokol kesehatan, karena di situ kita menjaga, ya, saling menjaga diri kita sebagai guru, menjaga orang lain dan peserta didik kita. Yang pertama, guru harus memiliki strategi pembelajaran, ya. Ketika guru tidak memiliki strategi pembelajaran, bagaimana, ya, seorang guru memberikan materi yang disusun, ya, tadi melalui RPP, ya, ada KD, ya, ada KI segala macamnya, ya, yang disampaikan oleh Pak Gito tadi. Ya, kita harus punya strategi, ya, yang disampaikan
oleh Pak Gito tadi, ya boleh diterapkan. Namun kalau strategi itu menurut saya ya, di lapangan strategi itu kondisional ya, menyesuaikan tempat ya di mana teman-teman mengajar. Kalau teman-teman mengajar di kota, tentu strateginya berbeda dengan mengajar di pedesaan ya. Kalau di kota itu jaringan bagus ya, transportasi bagus, sarana prasarana bagus, ya semuanya bagus. Namun kalau di pedesaan belum tentu semuanya bagus ya. Contohnya internet ya. Internet itu kalau di pedesaan tergantung dari towernya. Kalau ada towernya baru ada sinyal. Kalau tidak ada towernya, ya terpaksa ya kita melihat sama-sama di berita di dimanapun kabar berita. Kadang kasihan ya, seorang siswa naik ke bukit mencari jaringan internet untuk proses belajar mengajar tadi. Terus berjalan waktu, ya sarana prasarana belum tentu juga bagus di pedesaan. Ya, contohnya kalau PJOK ini lapangannya ya tempat belajarnya itu harus datar, harus tidak becek segala macam. Namun kalau di pedesaan tidak bisa, ya seperti di kota sudah ada semenisasi ya, ada catnya bagus ya. Terus kalau di pedesaan boleh kita lihat ya. Kalau saya juga pengalaman sudah banyak kemana-mana ya di Indonesia saja ya, bukan saya melihatnya di dalam negeri ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigito juga di Amerika segala macam. Saya melihatnya di dalam negeri ya. Bagaimana perubahan di dalam negeri ini? Kalau di pedesaan ya, mohon maaf tergantung APBD-nya, tergantung dana setempatnya, bagaimana membuat sarana-prasarana itu menjadi bagus. Kalau tidak ada dana ya bagaimana lapangannya ada berlobang, ada becek segala macam. Nah, di situ seorang guru harus memiliki strategi yang bagus ya. Yang kedua, mampu menjadi teknologi pembelajaran ya. Guru harus mampu menjadi teknologi pembelajaran, bukan teknologi itu adalah guru, bukan ya. Karena teknologi itu dibuat oleh seorang guru ya, ilmuwan segala macamnya. Tidak mungkin ada teknologi kalau tidak ada guru pakarnya ya. Maka seorang guru itu harus berpikir ya, seperti canggihnya teknologi yang berkembang saat ini. Karena kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu semuanya, kita berbagai macam daerah ya di webinar ini tentu punya permasalahan tersendiri di daerah masing-masing, baik di kota, di pedesaan, dimanapun berada. Ya, yang ketiga harus memiliki target pembelajaran. Targetnya apa ya? Nanti saya sampaikan. Targetnya harus jelas, Bapak Ibu ya, untuk siswa tersebut. Kita langsung ke materi. Apa yang dimaksud dengan pendidikan jasmani ya? Bapak Ibu juga harus tahu konteksnya. Kadang orang tidak tahu perbedaan pendidikan jasmani ya, pelatihan olahraga ya, dan segala macamnya. Kalau pendidikan jasmani berbeda dengan pelatihan olahraga. Ya, pendidikan jasmani khusus ke pendidikannya. Kalau kepelatihan melatih ya, melatih seseorang itu dari tidak bisa menjadi bisa dan terampil. Ya, kalau pendidikan jasmani itu ya bagaimana suatu proses terjadinya adaptasi secara pembelajaran secara organik ya, perkembangan otot ya, saraf dan intelektual, sosial, kultural, emosional dan estetika yang dihasilkan dari proses pemilihan berbagai aktivitas jasmani ya. Bapak Ibu semuanya, guru-guru PJOK di seluruh Indonesia, kita mengajar harus tahu background ya,
tujuan kita yang saya bilang tadi. Ya, kita harus tahu apa ya dasar kita mengajar. Apakah kita ingin membuat anak itu menjadi mahir, berketerampilan, ya seperti seorang atlet? Ya tidak bisa, apalagi anak SD. Anak SD itu nanti ada batas-batasannya, ya perkembangan otaknya jangan sampai terganggu. Nanti kalau terganggu, ya akan menghambat pada pertumbuhannya segala macamnya. Baik, kita lanjutkan. Mungkin ya Bu Irna tidak banyak waktu yang saya pakai tadi, Pak Gito kekurangan waktu, saya kelebihan waktu tadi. Tujuan utama seorang guru pendidikan jasmani, ya, guru harus mampu menjadikan siswa menjadi kreatif, ya, inovatif dan produktif. Kreatif maksudnya memiliki ide-ide baru, ya, unik, ya. Ketika seorang guru itu juga memiliki ide kreatif, ya, dan mentransfer, ya, transfer of knowledge-nya berjalan, ya, sehingga membuat peserta didiknya memiliki ide-ide baru, yaitu namanya kreatif, ya. Inovatif, mengubah ide menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih. Ya, seorang guru juga bisa, ya, membuka pola pikir peserta didiknya, ya, karena anak SD, SMP, SMA itu kan masih cepat menangkap, ya, dibandingkan dengan orang dewasa. Daya tangkap otaknya lebih cepat. Terus produktif, tindakan nyata yang menghasilkan karya bermanfaat, ya. Produktif ini ya tugas yang diberikan oleh kita sebagai guru, ya. Apa hasilnya, apa karyanya, bermanfaat nggak bagi siswa kita? Ya, kalau bermanfaat namanya produktif, tapi tidak bermanfaat ya tidak produktif, ya. Selanjutnya model pembelajaran, ya. Model pembelajaran saat ini, ya, kita kemarin ada daring, ya, ini kita ada luring, ya. Katanya luring ini adalah solusi dari pembelajaran daring, karena pembelajaran daring, ya, membutuhkan internet yang luar biasa, paket data, ya, menguras ekonomi orang tua segala macam. Nah, timbullah kita pembelajaran luring. Apa perbedaannya? Pembelajaran daring ada metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain segala macam, Skype, ya. Yaitu menggunakan paket data semua. Ya, kalau paket datanya banyak, ya kuotanya 100 GB segala macam, wah, itu kencang. Ataupun memiliki wifi di rumahnya, yaitu tentu ekonominya yang bagus. Bagaimana ekonominya yang menengah? Ya, tentu tidak bisa memenuhi seperti itu. Ya, jangankan untuk membeli paket data, untuk makan sehari-hari juga pusing orang tuanya. Ya, itu yang harus kita tanamkan bagi seorang guru pada saat ini. Berbeda dengan normal dulunya, ya. Jadi bagaimana pembelajaran luring? Merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka, ya, yang kita lakukan pada saat normal. Nah, ini new normal saat ini setelah terjadi pandemi. Nah, pada saat pandemi ini bisa diganti, disampaikan oleh Pak Gito tadi, ya, melibatkan orang tua. Dan kita bisa melibatkan orang tua, tapi jangan sampai orang tuanya yang belajar, ya. Kalau orang tuanya yang belajar, maka anaknya bukannya menjadi pintar, ya. Kita berarti mengajar orang tuanya, bukan mengajar anaknya. Ya, seorang guru harus tahu, ya, memang itu disitulah terlihatnya kreatif, inovatif, produktifnya seorang guru, ya. Memang saya diskusi dengan beberapa teman yang mengajar guru PJK di kota, di pedesaan, ya, ada kekurangan dan kelebihan. Daring, luring, ya. Daring tadi yang saya sampaikan terhadap ekonomi, paket data segala macamnya, tentang keuangan orang tua, dan luring juga
kekurangannya ya pada saat ini kita bisa ya tatap muka, namun harus ekstra ketat ya, menggunakan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Dan ketika masih pembelajaran jauh ya, tidak bisa tatap muka di sekolah, yang bisa melibatkan orang tua mengantarkan tugas ya, menjemput tugas, namun ya di situ tidak bisa kita pantau secara jelas. Kalau melalui Zoom segala macam ya, Google Meet, video call segala macam ya, bisa kita melihat secara langsung bagaimana kreativitas peserta didik kita. Nah, pembelajaran luring itu sama dengan ya pembelajaran offline ya. Seluruh perangkat dan instrumen yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menunjang keberhasilan pembelajaran tanpa membutuhkan koneksi internet. Nah, di sini makanya ada solusi dari daring tadi menggunakan luring ya. Solusi untuk keluarga atau masyarakat yang kurang mampu ya. Tergantung situasi teman-teman mengajar di mana. Kalau mengajarnya di kota ya, sekolahnya bagus ya, orang-orang kaya semua menengah ke atas ya, boleh dilaksanakan secara daring ya. Tapi kalau mengajar di pedesaan ya, pasti kendalanya terhadap internet, paket data segala macamnya. Maka ini adalah bagian dari solusi itu ya. Media offline yang disajikan dengan berbasis teknologi boleh ya, membuat video tapi dikirim melalui WA boleh ya. Itu ya tidak memakan data juga banyak lah, seperti menyampaikan pesan ya, hanya membutuhkan pakai data ketika mendownload video tersebut. Bisa anak-anak, nanti saya ada ambil di internet contohnya, seorang guru ya mempraktekkan, kalau penjas itu kan praktek banyak ya, teori itu diberikan di lapangan, karena kalau di kelas banyak ya prakteknya sedikit, tujuan itu sangat rentan ya, maka tujuan yang pendidikan jasmani tadi tidak tercapai. Maka ini adalah solusi dari daring ya, bisa melalui komputer kalau ada komputer di rumah, gadget ya, semua orang sekarang pasti punya gadget, satu rumah minimal satu, minimal orang tuanya ya. Tapi kasihan ya, kita sebagai seorang guru harus tahu ya, nanti saya sampaikan, harus memiliki jiwa fleksibilitas. Jangan sampai kita terlalu idealis ya, karena saya juga mendengar hasil dari diskusi teman-teman ya, kadang dalam satu rumah itu cuma satu gadget, anaknya banyak ya, tapi guru katanya menuntut harus jam sekian dikumpulkan segala macam tugasnya ya. Kita harus fleksibel, kita harus bisa membaca psikologis keluarga peserta didik kita. Media offline-nya ya itu membuat sajian multimedia ya, baik teks, grafik, gambar, video, audio, dan bisa buku cetak atau LKS segala macamnya ya. Kalau ada LKS ya, LKS yang mini dibuat oleh guru bisa juga jadi solusi untuk diberikan kepada anak kalau pembelajaran offline. Nah, ini contoh pembelajaran luring ya, seorang guru ya membuat video. Nah, kelihatan ya Ibu, membuat video. Nah, nanti setelah dibuat video ini ya dikirim melalui WhatsApp orang tuanya, nanti anaknya mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh seorang guru. Nah, teorinya berdasarkan praktek tersebut. Strategi pembelajaran luring pendidikan jasmani ya, yang pertama kalau menurut saya tadi sudah saya sampaikan ya, strategi yang disampaikan oleh Pak Dr. Sugito tadi ya, itu secara teori menggunakan Muska-Muston ya, silakan. Ini di lapangannya ya, emosional di lapangannya, strategi emosional di lapangannya, bukan
teorinya ya. Yang pertama, seorang guru itu harus memiliki kemampuan fleksibilitas ya. Yang pertama, fleksibilitas terhadap waktu ya. Jangan terlalu idealis. Ya, fleksibilitas harus tahu tentang ekonomi orang tua anak ya. Tentang kondisi keluarga. Ya, seorang guru harus mampu mengetahui itu semua. Ya, yang kedua, ini semuanya koordinasi kecepatan ini adalah ilmu olahraga ya. Tapi saya analogikan pada aplikasi di lapangan. Guru harus memiliki kemampuan koordinasi. Nah, setelah fleksibilitas ya, kita harus mampu koordinasi baik dengan orang tuanya ya, hubungan baik dengan orang tua pada saat ini ya, kecuali anaknya sudah dikasih handphone ya, oleh orang tuanya bisa komunikasi langsung ya. Kalau orang menengah ke atas ya, anak-anaknya dikasih handphone untuk komunikasi dengan orang tuanya, silakan dengan langsung dengan peserta didik. Tapi kalau dengan orang tuanya harus bagus ya, koordinasi ya. Yang ketiga, guru harus memiliki kemampuan kecepatan reaksi ya. Kita harus cepat tanggap ya ketika koordinasi ya. Apa yang dibutuhkan oleh siswa sekarang ya, kita harus cepat tanggap, jangan lambat. Dan kita juga sebagai guru ya, menikmati pembelajaran ini ya. Jangan anggap ini adalah kemudahan ya bagi guru-guru ya. Tidak, biasanya ya guru olahraga tuh langsung ke lapangan ya, panas-panasan. Sekarang bisa membuat video dimanapun di dalam ruangan segala macam ya. Jangan seperti itu, merasa seperti itu. Kita harus berpikir seperti normal ya, karena pembelajaran ini harus tetap dilaksanakan ya, harus tetap terjadi. Jangan sampai menghambat ya, kondisi saat ini menghambat aktivitas pembelajaran. Yang keempat, guru harus memiliki kemampuan psikometri ya. Psikometri mengukur kemampuan psikologi ya anak dan orang tua serta keluarga ya. Kadang maklum ya, kita setiap keluarga itu punya masalah ya, punya problem, punya semuanya. Tidak ada yang tidak punya problem di dunia ini ya. Kita sebagai seorang guru juga mampu, guru penjas itu harus mampu juga menjadi ya, bukan guru penjas, saya rasa semua guru harus mampu menjadi, bukan menggantikan tupoksi guru BK, tapi kita harus mampu membaca psikologis siswa ya. Jangan memaksakan. Kalau ketika normal ya, kita tidak tahu ya, anak itu ternyata ada penyakit, kita paksa berlari ya, akhirnya dulu pernah terjadi, dia udah ternyata ada memiliki penyakit kronis ya, tapi guru tidak tahu tentang itu ya, tapi dipaksa, kamu harus berlari bersehat. Tidak bisa seperti itu ya, bisa nanti is dead ya, langsung mati anaknya ya. Nanti ya kita dituntut oleh orang tua segala macam ya, karena banyak terjadi di lapangan seperti itu. Selanjutnya pembelajaran daring. Baik Pak Jufrianis, mohon izin sebentar, mungkin waktu kita untuk paparan 5 menit lagi ya Pak ya, biar kita baik. waktu untuk diskusi ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, ini kita lakukan kemarin ya, pembelajaran daring ya. Teman-teman sudah melakukan semua, ini aplikasinya ya. Ini bagi punya paket data yang banyak yang di perkotaan bisa dilaksanakan ya. Ini contoh video call yang langsung ya, melihat secara langsung aktivitas yang diajarkan oleh guru. Nah, ini medianya ya. Jadi ingat ya, dan teknologi hanya alat bantu ya. Jangan sampai peserta didik semakin malas dan tidak ada semangat untuk belajar, karena peran guru tidak bisa digantikan dengan teknologi secanggih apapun ya. Pesan guru harus tersampaikan ya. Jangan manfaat, jangan hanya bergantung pada teknologi, karena guru harus bisa menciptakan ya inovasi terbaru. Peran guru harus terasa oleh siswa dalam proses belajar mengajar pada masa pandemi ini seperti belajar di masa normal sebelumnya
Ya, mudah-mudahan nanti ya kedepannya benar-benar ya Tuhan mengizinkan ya pandemi ini segera berakhir, benar-benar berakhir seperti sedia kalanya pada saat normal. Amin. Ya, ingat, guru adalah teknologi, bukan teknologi adalah guru. Maksudnya adalah guru adalah kreator pembelajaran, di mana guru sebagai perubah pembelajaran yang menjadikan siswa menjadi pintar, jadi cerdas, dan menjadikan siswa dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, bukan harus menjadi terampil seperti atlet profesional, bukan. Guru tidak bisa digantikan oleh teknologi karena sesungguhnya teknologi itu hanyalah alat bantu untuk mencapai tujuan belajar. Ingat ya, alat bantu untuk mencapai tujuan belajar. Jangan sampai guru merasa lebih enteng mengajar karena menggunakan teknologi tanpa memikirkan keadaan kondisi siswanya di masa pandemi ini, ya, yang saya sampaikan tadi. Ya, mungkin terima kasih Bu. Ya, ada itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih buat teman-teman di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.